Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, perkenalkan nama Anda Habib Fitra Novian, NIM 20042210 dengan dosen Ibu Juliana Hanoselina SIP MAP, jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan materi area hukum. Baiklah, Anda akan menjelaskan materinya. Sumber hukum dibagi dua. Sumber hukum perdata. Yang pertama, orang. Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa hukum orang berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Bahkan dimulai dari ia dilahirkan berakhir pada saat dia meninggal. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum di samping badan-badan dan perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan atau perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri. Nah, bagian yang kedua adalah hukum publik pidana. Menurut Profesor Dr. Wiryono mengatakan dalam bukunya Asas Hukum Pidana, mengatakan bahwa dalam pandangan kitab KUHP yang didapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat dari perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu. Badan hukum masih bersumber pada artikel metamorfosis. Badan Hukum Indonesia dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana kejahatan masih sering dikaitkan dengan perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Yang objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum manusia dan badan hukum yang dapat menjadi pokok atau subjek sumber hukum, suatu hubungan hukum. Karena itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Lanjutannya pasal 503, benda dibagi dua. Benda berwujud itu benda segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba, contohnya meja kursi. Yang benda tidak terwujud yaitu semua hak, contohnya hak cipta, hak merek, hak paten. Yang 504, benda dibagi lagi menjadi dua, yakni benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kita jelaskan materi di slide selanjutnya. Benda bergerak adalah benda yang bisa dipindah tempat berdasarkan bantuan manusia maupun tenaga benda. Benda tidak bergerak dibagi tiga. Menurut sifatnya, benda tersebut tidak dapat dipindahkan. Yang kedua, tujuannya benda itu tidak dapat dipindahkan karena dilekatkan pada benda tidak bergerak. Yang ketiga, menurut undang-undang, benda tersebut tidak dapat bergerak ialah hak melekat pada atas benda tidak bergerak, pasal 508 KUHP. Ada lagi pembagian benda yang dua, yakni material dan imaterial. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari akan selalu menjadi interaksi antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lain. Interaksi antara anggota masyarakat tersebut berbentuk hubungan sesuai dengan yang lainnya dalam berbagai hal dan berbagai bidang yang menimbulkan berbagai peristiwa masyarakat. Menurut pendapat ahli peristiwa hukum, Sarjito Raharjo menyampaikan pendapat bahwa peristiwa hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia efektif menunjukkan potensi untuk mengatur. Selanjutnya, Khairul Arasyid dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum menyebutkan bahwa dimaksud dengan peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menimbulkan akibat hukum yang dapat menggerakkan peraturan-peraturan tertentu sehingga peraturan yang tercantum di dalamnya berbentuk konkret. Peristiwa hukum dibagi dua. Perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh hukum akibat atau mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum tersebut dikehendaki oleh orang yang bertindak. Yang lanjut, jenis-jenis perbuatan hukum. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja, seperti pembuatan surat waris. Yang kedua, perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang menimbulkan hak kewajiban bagi kedua pihak atau timbal balik, misalnya pembuatan perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum, yaitu akibat diatur oleh hukum. Jadi akibat yang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum. Misalnya perbuatan memperhatikan mengurus kepentingan orang lain dan tidak diminta oleh orang itu untuk memperhatikan mengurus kepentingannya.
Peristiwa hukum yang bukan karena peristiwa perbuatan lainnya. Peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan subjek hukum atau karena perbuatan lainnya. Terdapat dibagi tiga, yaitu keadaan nyata, perkembangan fisik, dan kejadian lainnya. Keadaan nyata mencakup kepalitan dan kadaluarsa, baik kadaluarsa berdasarkan hukum akuisif dan berdasarkan ekstraktif dalam pasal 1 Undang-Undang Kepalitan dan pasal 1946 KUH Perdata. B. Perkembangan fisik kehidupan manusia yang mencakup kelahiran, kedewasaan, dan kematian. Mencakup kelahiran pasal 298 ayat 2 KUH Perdata, kedewasaan pasal 321 KUH Perdata, kematian 833 KUH Perdata. Kejadian lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 1553 KUH Perdata tentang sewa menyewa. Hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban di pihak yang satu berhadapan dengan lainnya dan kewajiban pihak lain mengenai hukum ini. Dalam Suharto dalam halaman 270 berpendapat bahwa tiap hubungan hukum memiliki pihak yang berwenang dan berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestasi subjek dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut subjek. Hubungan hukum dibagi tiga. Adanya orang yang mempunyai hak kewajiban saling berhadapan. Contohnya menjual rumahnya kepada B. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak kewajiban. Di dalam contoh di atas objeknya adalah rumah. Adanya hubungan antara pemilik hak dengan pengemban kewajiban atau ada hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat hubungan hukum. 1. Syarat hubungan hukum adalah adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hukum itu dan timbulnya peristiwa hukum. Yang kedua, kewenangan hak. Kewenangan hak adalah kewenangan hak adalah segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan asasinya oleh orang lain. Sedangkan kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasi yang diberikan orang lain dari lahir sampai dia meninggal. Kebutuhan berbuat adalah kewenangan seseorang berbuat hukum pada umumnya. Berbuat hukum adalah melakukan perbuatan-perbuatan diatur oleh hukum menimbulkan akibat hukum dan dilanggar ada sanksi. Kewenangan berhak tidak sekaligus dengan adanya kewenangan berbuat. Kewenangan berbuat ada pada seseorang yang sudah dewasa, pasal 330 BW atau sudah kawin. Kewenangan berbuat secara kenyataan adalah seseorang dalam melakukan perbuatan hukum pada umumnya memberikan akibat hukum secara khusus telah ditentukan. Siapa yang layak? Yang layak adalah mereka adalah anak yang melakukan perbuatan hukumnya adalah orang tua dan wali. Istri adalah suami. Orang yang di bawah kuratele yaitu yang berhak melakukan perbuatan hukum adalah curator atau orang sakit jiwa. Orang yang dalam rumah sakit jiwa mendapat perbuatan hukumnya adalah RSJ. Macam-macam hak yang dapat dibedakan hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak adalah hak yang dapat melakukan setiap orang di samping wewenang dari orang yang berhak. Ada kewajiban di setiap orang untuk menghormati hak tersebut. Hak yang paling mutlak adalah hak milik Egedom. Benda yang dimiliki oleh Egedom dapat diapakan saja oleh Eginarnya dalam batas tertentu, dan hak Egedom ini mempertahankan terhadap siapa saja. Hak nisbi, hak relatif. Hak relatif adalah hak yang memberikan kewenangan terhadap seseorang dan seseorang tertentu berkewajiban dalam kewenangan berhaknya, misalnya hak menagih. Jadi yang penting adalah hak orang-orang menghasilkan suatu prestasi dari orang lain. Sedangkan hak nisbi termasuk dalamnya beberapa hak kekeluargaan dan semua hak harta kekayaan tidak masuk dalam hak mutlak, yang disebut dengan istilah verbin tenis atau perutangan atau perikatan. Hak mutlak bagi dalam tiga: hak kepribadian, hak keluarga, hak kebenaran, hak kebendaan. Hak kepribadian, hak individu. Hak keluarga adalah hak timbul dalam hubungan kekeluargaan. Hak kebendaan seperti hak Eigendom. Baiklah, sekian materi Ananda sampaikan. Apabila ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Lebih kurang mohon maaf. Ya, taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.